Iya, ini dia serabut halus kesombongan. Ini coba Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Ini gambar tidak sembarang gambar, tapi punya makna. Perhatikan orangnya, gagah sih, memang gagah orang ini. Seluruh dunia mungkin mengatakan ini gagah begini. Tapi lihat ini, bagaimana dia tersenyum dengan bibir yang sebelah sini agak meruncing dan terangkat sedikit ke atas. Ini simbol daripada rasa mengejek ini begini. Kita lihat di sini tatapan matanya seperti itu, penuh keyakinan diri sekali, seakan-akan orang lain itu salah ya. Yakin dia orang lain salah. Kacamatanya terbuat dari bingkai emas barangkali ini ya. Dan lihat di tangannya ada ini, mungkin ini emas juga ini. Dia tidak membanggakan tapi menyembulkan sedikit logo ini, logo kemewahan. Nah, inilah lambang-lambang kesombongan yang tersembunyi dengan alis mata seperti ini. Dan di belakang dia itu ternyata diletakkannya mobil yang ini mobil pernah Mbak Yani pinjam ini mobil ini, dan Mbak Yani naikin mobil ini waktu saya lihat dulu. Nah, inilah dia ya, tipe kesombongan seperti ini. Ini serabut halus kesombongan. Kita mulai. Apa sih sebenarnya kesombongan? Sombong itu apa? Rasulullah SAW pernah memberikan patokan ya, ini patokan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Apa kata Rasul? Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, jadi Rasulullah tidak bicara soal petantang petenteng segala macam, orang yang suka marah-marah, murka. Enggak itu yang disebut oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah katakan al-kibru batarul haqqi wa khamtun nas. Jadi beda ternyata konsepnya dengan apa yang kita fahami tentang sombong. Ini dipertajam lagi oleh Imam An-Nawawi, mengatakan begini tentang pengertian ini. Batarul haqq. Batarul haqq itu artinya menolak kebenaran karena egonya. Karena egonya. Kemudian pengertian dari wa ghamtun nas. Wa ghamtun nas itu kata Imam Nawawi adalah merendahkan, suka menganggap rendah orang lain ya, atau memandang hina orang lain. Merendahkan itu tentu dalam artian bahwa dia tinggikan dirinya seakan-akan dia lebih tahu dan segala macam, sehingga itu bisa berujung pada menghina orang lain. Maka sesungguhnya seseorang bisa tampak tawaduk di luar ya, tawaduk kali dia rendah hati seperti orang yang benar-benar tawaduk ya. Tapi jika dalam hatinya merasa lebih suci atau lebih baik daripada orang lain, merasa suci, dia merasa dia lebih baik dari orang lain lebih jelek dari dia, nah itu termasuk kesombongan yang tersembunyi. Nah inilah yang maksudnya kesombongan itu per definisi ya. Kemudian hadis lain juga mengatakan begini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Nah, jadi kenapa sih kita pusing-pusing mikirkan sombong-sombong yang halus-halus kayak begitu, yang kecil-kecil, abaikan aja lah, itu kan ya namanya manusiawi lah, begitu kan kita alasannya. Nah ini kata Rasulullah SAW. Persoalannya di sini, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar zarah. Sombongan yang kecil, yang halus, itu yang dikatakan oleh Rasul.
Bukan kesombongan petantang-petenteng kayak orang preman apa gitu, enggak. Itu enggak ada gunanya itu. Nah, tapi yang ini nih, yang ada kesombongan walaupun sebesar zarah tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Jelas hadisnya, sahih hadisnya itu. Bapak Ibu yang saya, juga di surat Luqman dikatakan, haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, kata Allah. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, melengok ya, melengok gitu ya. Ditegur nggak nyaut dan segala macam. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Dengan angkuh itu artinya adalah membusungkan dada, merasa dia yang besar. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Itu surat Luqman ayat 18. Bahkan di kelanjutan Luqman ini, surat Luqman ini diberikan perumpamaan oleh Allah. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, kenapa pula keledai yang salah? Bukan soal salah enggak keledai itu. Keledai itu kan binatang yang suka manggul barang orang, tukang pikul barang orang. Udahlah, dia digunakan seperti itu, jadi budak oleh orang, tapi suaranya tuh enggak merdu kali. Suaranya sangat tidak enak keledai itu. Nah, jadi artinya janganlah menyombongkan diri, begitulah kira-kira. Tapi masalahnya adalah ya ini, ada sombong yang kasat mata. Jelas nampak. Nah, kayak gini tampangnya ini orangnya nih, yang sombong kasat mata itu kayak gini nih. Mulutnya melengkung seperti ini, matanya sinis memandang seperti orang kecil, ya kayak gini lah. Orang lain itu kecil aja. Nah, sombong yang kasat mata ini, kalau dalam bahasanya Ustadz Sisus tadi, ya, Sisus ini ya, gini bunyinya, bak ayam putih terbang tengah hari, bersuluhkan matahari, gitu. Bergelanggang mata orang banyak. Kalau ayam putih terbang tengah hari, itu jelas nampak tuh, nampak, pasti nampak, karena dia bersuluhkan matahari dan ada di depan mata orang banyak, bergelanggang mata orang banyak. Itu bahasanya Pak Sisus, bukan bahasa saya ini. Nah, jadi orang seperti ini yang kasat mata ini, kesombongannya itu ketika disapa dia melengok, suka marah-marah tanpa alasan, menghina orang lain dengan jelas dia menghina, itu kata-katanya itu menghina sekali ya, meremehkan orang. Dinasihati malah marah-marah ya, suka membanggakan hartanya, gelangnya segini besar-besar seperti rantai kapal, kalungnya, cincinnya. Kalau pakai gelang itu digini-ginikan, terus tuh pura-pura gini-ginikan rambut, padahal melihatkan gelangnya dan sebagainya. Itu kasat mata. Tapi ini gampang dikenal dan gampang diobati. Yang susah diobati itu yang ini nih, kesombongan tersembunyi. Nah, seperti gambar yang tadi saya tampilkan itu. Nah, seperti apa umpamanya? Perumpamaannya adalah semut hitam menjalar di batu hitam, tengah malam kelam, tiada bulan dan bintang, PLN pun padam. Bagaimana kita bisa melihat barangnya itu, mengidentifikasinya? Susah sekali. Nah, inilah kesombongan yang tersembunyi. Nah, dalam istilah syariat itu dikatakan kesombongan terselubung itu adalah kesombongan yang tidak selalu tampak dalam bentuk membanggakan diri secara terang-terangan, tapi dia muncul dalam hati, sikap, ucapan, dan perilaku orang itu. Ada di hatinya, berkembang menjadi sikap, kemudian lahir dalam bentuk ucapan dan menjadi karakter, perilaku yang merendahkan orang lain, merasa diri lebih baik, merasa paling benar, paling alim, paling soleh, atau mengharapkan penghormatan dari manusia. Inilah yang saya hitamkan ini penting sekali ini penting sekali untuk kita pegang. Suka merendahkan orang lain, merasa diri lebih baik,
Dan nggak menyakiti orang, dia tidak menjahati orang, tidak. Orang tidak terluka mungkin, tapi hatinya dia merasa diri lebih baik, merasa paling benar, paling alim, paling soleh, mengharapkan penghormatan dari manusia. Inilah kesombongan yang tersembunyi. Nauzubillahi min zalik. Kita di KPM, mari pelan-pelan kita bersihkan hati kita dari yang begini-begini. Ini racun yang tidak terasa. Yang kesombongan tersembunyi itu adalah tidak tampak secara terang-terangan, jelas, dibungkus justru. Nah ini ya yang paling rumitnya, ini dibungkus dengan kebaikan. Dia berbuat baik, dia nyumbang, dia membantu orang, tapi hatinya berkata, lah kamu itu kalau nggak saya bantu, bagaimana? Ini orangnya berilmu, nampak, dan dia membanggakan ilmunya, pura-pura dia itu bukan memperlihatkan bahwa dia itu berilmu tinggi. Nah, ini beramal, orang itu dibungkus dengan amal kesombongannya itu. Dia berbuat kebaikan, tapi kemudian dia merasa, kalau nggak ada saya yang infak ini masjid nggak jadi. Kalau nggak karena saya ini kan, wah nggak terjadi itu dalam amal ibadah. Nah ini yang ibadah yang berat ini. Dalam beribadah itu kita kan sudah yakin sekali bahwa kita sudah khusyuk sholatnya, kita sudah yakin sekali bahwa amalan kita sudah banyak, puasa Senin Kamis segala macam, puasa Daud dan segala macam, itu ibadah-ibadah. Kita begitu yakin dengan ibadah itu, ini saya jelas nih, saya bakal masuk surga ini bahayanya kesombongan yang tersembunyi. Kemudian berbalut kerendahan hati palsu. Nah ini kita kan sering mengatakan begini nih, aduh saya itu saya ini orang apalah ya, saya nggak punya, saya begini. Padahal dia dengan mengatakan dia tidak punya itu sebenarnya ingin memperlihatkan bahwa dia itu rendah hati. Nah, mengungkapkan bahwa dia rendah hati itu, hati-hati, jangan-jangan itu kesombongan tersembunyi, memproklamirkan bahwa kita rendah hati. Wow, ternyata serabut halus sombong itu banyak, ya, banyak sekali, dan kita bisa diracuni oleh itu kalau tidak hati-hati. Merasa diri lebih baik dari orang lain, kelas. Dalam komunikasi itu nampak loh, itu kadang-kadang kita merasa dia itu apalah gitu ya, saya sih bukan begini-begini, saya ini gitu loh. Itu membanggakan diri daripada orang lain. Nah, ada beberapa percontohan daripada kesombongan tersembunyi ini untuk bisa kita sadari. Pertama, merasa ibadahnya lebih baik dari orang lain. Nah, biasanya sering mengatakan begini nih, nah kalau dia rajin seperti saya ya, pastilah ini akan lebih baik deh. Kalau umat ini rajin seperti saya ini, pastilah umat ini lebih baik. Gitu. Merasa dirinya lebih dekat kepada Allah daripada orang lain. Ini kesombongan. Jangan pernah ada rasa bahwa kita itu sudah sangat dekat dengan Allah, bahwa kita itu sudah menjadi kekasih Allah. Jangan begitu, ya. Kita tidak tahu persis apakah segala amalan kita itu akan diterima oleh Allah atau tidak. Tidak tahu persis kita. Kita tetap berjalan istiqomah menuju itu tanpa harus merasa bahwa kita sudah sampai di sana. Itu aja. Tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa dia sudah sampai kepada satu titik di mana dia menjadi kekasih Allah. Tidak pernah. Biarlah Allah sendiri yang menentukannya nanti. Allah punya penilaian tersendiri. Nah ini, jangan merasa ibadah kita lebih dari orang lain. Yang kedua, ada orang yang bangga dengan ilmu agamanya atau ilmu secara umum, ya. Sehingga orang yang begini ini, orang yang berilmu ini, itu dia sulit menerima nasihat dari orang lain. Kalau orang bodoh, gampang dia menerima nasihat, biasanya dia menerima. Tapi kalau orang yang berilmu,
Kadang-kadang susah menerima nasihat. Kenapa? Dia berdalih-dalih dengan ilmu. Dia terbiasa dengan dalih dan dalih. Dalil ini dipasang, dalil itu dipasang, hukum ini dipasang, hukum itu. Sulit dia menerima. Padahal dalam nasihat itu hanya ringan aja. Cobalah kamu sholat ya 5 waktu sehari, berapalah waktunya yang terbuang itu untuk menghadap Allah. Tidak bisa dia menerima itu. Saya sibuk, saya banyak pekerjaan dan sebagainya, dan merasa pendapatnya pasti paling benar. Ini orang yang berilmu senantiasa merasa pendapatnya pasti paling benar. Hati-hati, ilmu bisa membawa kemudaratan ketika menjadi seperti ini. Kemudian merasa paling ikhlas. Nah ini kita rasa paling ikhlas. Tidak ada yang seikhlas saya, karena saya berinfak kemarin itu nggak tahu orang lain. Saya berinfak begini. Dia sendiri bercerita pada dirinya bahwa dia itu tidak ada yang lebih ikhlas dari saya. Orang lain tidak dengar, tapi inilah yang dinilai sebagai kesombongan yang tersembunyi. Hati-hati berbicara pada diri. Merasa amal orang lain banyak mencari begini. Kita katakan dia itu apalah beramal tapi sebetulnya dia itu cuma buat popularitas aja. Kita berkata begitu, itu meracuni hati kita sendiri. Ini tipe orang yang sombong yang tersembunyi. Yakin betulkah dia? Yakin bahwa orang itu beramalnya dia tidak ikhlas? Belum tentu. Jangan-jangan dia yang diterima, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kemudian yang keempat, merendahkan orang yang berbuat maksiat. Kadang-kadang kalau ketemu dengan orang yang berbuat jahat, itu begitu naik pitam kita kan, dengan kesal kita mengatakan itulah itu anak Syanu ya, bapaknya begitu ya tentu anaknya begitu. Nah mulai kan, air itu jatuhnya tidak jauh-jauh ya dari cucuran atap, itulah jatuhnya air. Kalau bapaknya seperti itu, anaknya ya nggak jauh-jauh seperti itulah. Begitu ucapan-ucapan dalam hati, memang lupa bahwa dirinya juga memiliki banyak kekurangan. Dia nggak sadar kalau dirinya juga banyak kekurangan, masa lalunya itu juga kelam. Tapi ketika setelah dia bertobat, merasa jadi orang yang bersih, orang yang suci, mengatakan orang lain itu itulah gara-gara dia. Banyaklah penilaian dia. Merendahkan orang lain, ini kuncinya. Suka membanding-bandingkan diri, karena kita sering mengatakan dia begitu, syukurlah saya lebih sabar dari dia, makanya saya nggak terkena seperti itu. Syukurlah saya lebih banyak doa sehingga saya ini membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Hati-hati, pembandingan itu tidak bertujuan untuk mengatakan diri kita lebih dari orang lain. Pembandingan itu digunakan untuk proses pembelajaran. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita dapatkan kelebihan dia dari kita, dan kemudian kita berusaha untuk mencontoh kelebihan yang ada pada orang lain itu gunanya membanding-bandingkan, bukan untuk melihat kelebihan kita dari dia. Tidak, saya lebih dermawan daripada mereka kok. Saya kan kalau berinfak itu ya nggak recehan kali lah, nggak mau yang 2.000, 5.000, paling enggak ya 10, 50.000 lah, itu minimal. Itu hal-hal yang begitu meracuni hati kita, menjadi itu kesombongan. Kemudian yang keenam, suka menolak kritik dan nasihat. Nah ini yang agak susah kita kan ya. Ketika kita dikoreksi, kita tersinggung. Ketika kita dinasihati, kita rasa nggak enak di dalam dada. Ada saja perasaan tidak enak di dalam dada kita ketika kita ditunjuki oleh orang lain. Ingat, itu sudah pasti kesombongan. Sudah pasti kesombongan. Orang nunjukin dengan benar, dengan cara yang tepat ya, tapi kita merasa nggak enak itu. Nggak enaknya itu bukan karena apa-apa, tapi masa saya ditunjukin sih, gitu lah kira-kira. Ada kesombongan seperti itu. Kemudian ini
rendah hati yang dibuat-buat ya. Orang suka menolak pujian secara berlebihan agar dianggap tawadhu. Mungkin, jangan saya gitu dipuji begitu. Enggak, saya enggak begitu. Saya orangnya gitu, mulai gitu. Jadi kita menolak dipuji ya. Padahal orang tuh mujinya tulus dia muji, dan dia memuji itu karena dia ingin menunjukkan sikap baik kepada kita, perhatian kepada kita, ingin silaturahmi dan segala macam. Dipujinya kita. Di pujian itu sebenarnya tidak bermaksud apa-apa. Tradisi lah itu ya. Tradisi orang sering memuji itu, gimana? Wah, kamu tambah muda. Gitu kan? Itu kan orang pujian biasa itu pujian tradisi namanya. Wah, kamu tambah segar sekarang walaupun sudah sekian lama begini. Oh, kamu kayaknya awet muda. Gitu-gitu itu ya tidak usah pula ditolak ya. Secara berlebihan pula menolaknya tuh, tidak, saya begini-gini. Enggak, padahal itu hal yang biasa. Jadi tampilkanlah tawadhu itu dengan cara yang sewajarnya, tidak overacting bertawadhu. Nah, gitu maksudnya. Jangan overacting menunjukkan kita tawadhu, kita orang yang tawadhu. Itu. Dan suka menampilkan kesederhanaan untuk memperoleh pujian manusia. Ini artinya begini, kita pura-pura menjadi orang yang berpakaian lusuh, berpakaian ini supaya orang muji, dia itu tawadhu. Nah, itu yang kita inginkan, orang muji kita tawadhu. Itu yang kita inginkan sebenarnya, sehingga kita berpakaian lusuh, begini. Keinginan untuk dipuji orang bahwa kita tawadhu itu sebuah kesombongan tersendiri. Wah, rumit ternyata. Yang tadinya ringan jadi berat ini. Bangga dengan nasab kita, wah saya ini golongan turunan Nabi, Habib ini, Habib itu, ya, jabatan atau profesi saya seperti ini kebanggaan. Yang ke-10, bangga karena bisa meninggalkan dosa tertentu. Gini, kita bertobat ya, dan kita bangga sekali itu kita sudah bertobat, itu meninggalkan kemaksiatan. Selalu kita bicarakan tuh, saya dulu itu preman gadang dulu itu, saya sudah begini, maling saya dulu gini, sekarang saya sudah bertobat ya. Si Anu itu kawan-kawan saya masih aja bergelimang dengan dosa seperti itu. Ngapain kalau udah bertobat tuh nggak perlu dipublikasikan. Kita sudah hijrah itu tidak perlu dipublikasikan. Nikmati aja lah hijrah kita. Kalau memang iya benar kita hijrah dan bertobat. Tidak perlu pula orang lain kemudian direndahkan karena masih bergelimang dengan kemaksiatan. Kita lupa bahwa hidayah itu adalah karunia Allah. Ya. Bukan usaha kita untuk bisa kita menjadi bertobat, itu tidak. Tapi Allah yang membukakan pintu taubat kepada kita. Yang ke-11, merasa paling memahami agama. Ini sering terjadi pada para ustadz-ustadz ya, penceramah ya, kelompok-kelompok pengajian, termasuk kita-kita ini. Hati-hati merasa paling memahami agama, mudah menyalahkan kelompok lain. Jangan sekalipun dalam mulut kita mengucapkan menyalahkan kelompok lain. Soalnya kita sama-sama menuju mencari ridho Allah kok. Bukankah Shiratal Mustaqim itu jalan yang sangat lebar menuju Allah, bukan jalan sempit yang tidak bisa berselisih, hanya ada satu kelompok aja yang benar? Enggak, ngawur itu. Bukan satu kelompok aja yang benar. Jalan Shiratal Mustaqim itu lebar, di situ banyak orang dengan arah yang sama saling menuju mendapatkan keridhaan Allah. Caranya bisa berbeda-beda kok. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai keluar dari mulut kita menyalahkan kelompok lain, dan enggan mendengar pandangan yang berbeda. Kita tutup telinga aja ya. Dengarkan orang lain, kadang-kadang iya ada sisi baiknya yang itu bisa kita jadikan tambahan dari ilmu kita. Nah, ini tentang. Kemudian bangga karena banyak pengikut atau jamaah. Saya adalah kelompok yang paling besar ini ya. Itu adalah bentuk kesombongan ya.
Tapi ketika orang tidak memperhatikan, dia kecewa. Ketika dia sendiri, dia kecewa. Nah, ini mestinya seorang yang ikhlas itu, orang yang tawaduk itu adalah ketika dalam keramaian dia dipuji atau ketika kesendirian dia tetap imannya kepada Allah, istiqomah dia. Tidak perlu penilaian orang banyak. Nah, ini hampir sama. Senang dipuji karena ilmu atau ibadahnya. Wah, ada terasa di hati kita itu. Kalau orang muji tentang sholat saya, muji tentang ibadah saya, infak saya, zakat saya, dipuji orang, ada terasa senang di hati ini. Senangnya itu harus dianalisa betul itu. Kenapa kita senang? Senangnya itu apakah karena kita merasa bahwa berkah yang kita berikan itu, atau senang karena dipuji orang? Beda itu. Beda. Itu serabut halus sombong itu, hati-hati di sana muncul. Ya, berat menerima nasihat dari orang yang dianggap lebih rendah, merasa dirinya lebih baik daripada perilaku maksiat, menganggap amalnya istimewa dibandingkan amal orang lain. Jangan pernah merasa amal kita lebih hebat dari orang lain. Nggak tahu yang mana diterima oleh Allah itu, kita nggak tahu persis, tidak tahu persis kita mana yang akan diterima oleh Allah. Itu dalam ilmunya Allah. Nah, oleh karena itu inilah tentang berkaca diri sebenarnya. Ini kan saya ditugaskan untuk berkaca diri hari ini mengenai sombong yang tersembunyi tadi. Apabila kita senang dipuji dan sedih jika kita sedih jika tidak dipuji, maka larikanlah ke sini, menyadari bahwa semua pujian hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya milik Allah. Jadi nggak harus kita dipuji. Udah, biarin aja nggak dipuji, nggak apa-apa. Karena yang punya pujian itu hanya Allah. Sulit mengakui kelebihan orang lain, itu kadang-kadang muncul. Nggak mau kita ngakui orang lain. Maka ingatlah bahwa asal usul manusia itu dari tanah. Kita semua adalah orang yang asalnya dari hal yang hina, tanah, dan dari setetes air mani. Sama semua kita. Oh, kita suka mudah meremehkan orang lain, gampang meremehkan orang lain. Maka ingatlah bahwa banyak beristighfar dan melakukan muhasabah. Kita istighfar dan hitung diri kita, sehingga kita menyadari seperti itu. Oh, saya sendiri juga masih lemah. Maka kita tidak akan meremehkan orang lain. Kemudian berat menerima kebenaran dari orang yang dianggap lebih rendah. Orang rendah tidak boleh menasihati kita. Begitu. Maka ingatlah bahwa ini belajar itu menerima nasihat dari siapapun. Orang yang terbodoh pun, nah ini kata-kata ya, orang yang terbodoh pun bisa menjadi guru bagi orang yang pintar, kalau dia bisa mengambil hikmahnya di situ. Merasa diri lebih baik daripada orang lain, mendoakan orang yang lebih baik maupun yang lebih lemah daripada kita. Ini kuncinya, ini obatnya, ini terapinya ini. Doakanlah orang yang lebih baik maupun yang lebih lemah daripada kita. Doa kita itu untuk semua orang. Nah, ini hadis ya. Obatnya adalah bertawaduk, melatih diri bertawaduk, tidak merasa bangga diri dan sombong pada orang lain, dan tidak berlaku aneh pada orang lain. Itu hadis riwayat Muslim ya. Ada satu kata indah dari Abdullah bin Mas'ud, berkata begini: cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu jika ia takut kepada Allah, dan cukuplah seseorang itu dikatakan bodoh jika ia kagum terhadap dirinya sendiri. Oh, alangkah bagusnya kata-kata ini. Itu Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan. Boleh kita katakan seorang itu berilmu jika ia takut kepada Allah, dan cukuplah seorang itu dikatakan bodoh jika ia kagum terhadap dirinya sendiri. Masya Allah, ini kata-kata sangat indah sekali, dan itulah obat daripada kesombongan yang tersembunyi tadi. Kesombongan yang paling berbahaya bukanlah yang terlihat di mata, tapi yang bersembunyi di dalam hati karena sering tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Nah, terakhir ada kata-kata dari si bapak. Ini kesimpulannya dulu.
Nah, ini bentuk kesombongan udah ya. Tadi sudah kita rangkum, tadi kesimpulannya seperti ini. Udah termaktub di dalam uraian kita tadi. Dan yang terakhir inilah si bapak ini mengatakan, tetaplah berkata benar, tetaplah berpikir lurus, tetaplah berhati tulus, hiasi dengan tawadu, maka kau akan terbebas dari serabut halus kesombongan. Tapi jangan tiru orang ini. Ini ada tulisan di bajunya, lama di awak saja, tidak mau begitu. Lama di awak ketujuh di orang, begitu kira-kira. Bagi kita enak, bagi orang juga enak, ya, sama-sama enak, win-win solution. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.